pencoblosan yang sudah dilakukan di TPS di Bogor, Jawa Barat. Oke. Selanjutnya, Agung, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio pada siang hari ini. Nah, ini kalau kita lihat tadi Pak Jazuli, ini kan kita sudah melihat dari Pak Suwono ini juga sudah menyalurkan haknya, aspirasinya begitu. Mana kemudian kalau kita melihat dari Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono, meskipun dari wilayah yang berbeda begitu dari segi mungkin kartu identitas ini tentu bukan menjadi sesuatu hal yang cukup krusial begitu ya, tetapi untuk kemenangan dari keduanya, ini seperti apa strateginya? Kalau strategi kemenangan sudah kita buat dan sudah kita laksanakan, karena hari ini tinggal menentukan pilihan masyarakat dari strategi-strategi yang kita buat. Adapun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, kemudian milihnya di luar Jakarta, kan menurut saya itu tidak jadi masalah serius dan bukan masalah besar, karena kita ini kan nasional Indonesia, bahwa putra-putri Indonesia berhak untuk menjadi kepala daerah dimanapun ketika itu dikehendaki oleh masyarakat dan dicalonkan oleh partai politik. Yang penting bagaimana kalau terpilih itu dia akan bertanggung jawab sebagai kepala daerah. Sebenarnya begitu. Karena kalau calon kepala daerah di satu tempat yang dia juga dicalonkan di situ, kemudian dia tidak memiliki tanggung jawab, kan juga itu masalah yang besar sebenarnya. Yang paling penting itu bagaimana orang dicalonkan di satu tempat, dia memiliki tanggung jawab, dia harus mengurus rakyatnya, harus bangun daerahnya, dia memiliki kemampuan dan seterusnya. Saya kira itu poin yang paling harus kita jadikan sorotan. Oke. Bang Doli ada yang mau tambahkan? Dari Jazuli, bagaimana kedua tokoh ini menyoblos di luar daerah, tetapi kemudian nanti akan memimpin Jakarta jika terpilih? Ya, sebenarnya kan itu juga merupakan wujud dari ketaatan seorang warga negara dalam beradministrasi kependudukan. Mereka kan KTP-nya memang tempat mereka masing-masing ya. Nah, jadi justru nanti jadi pertanyaan, walaupun tiba-tiba mereka KTP-nya memang selama ini seperti itu, tiba-tiba bisa nyoblos di Jakarta, kan itu jadi persoalan. Jadi itu wujud dari ketaatan seorang warga negara. Yang kedua kan ya tadi bahwa kita ini kan semuanya Indonesia. Jadi orang warga negara siapapun itu punya hak untuk bisa memajukan di daerah mana saja. Apalagi Jakarta ini kan ya sudah kota dunia gitu ya, kota global. Jadi kita perlu mencari tokoh-tokoh terbaik di Republik ini untuk memimpin Jakarta dari wilayah mana saja pun dia berada gitu. Selama dia kita lihat punya kapasitas, punya kapabilitas, punya komitmen untuk membangun daerah di mana saja di Indonesia, lagi Jakarta, saya kira itu tidak jadi persoalan. Dan apalagi kita sudah sama-sama tahu Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono ini kan bukan orang-orang baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Mereka sudah punya track record yang panjang, terutama Pak Ridwan Kamil ya sudah pernah teruji jadi wali kota di Bandung, di kota-kota besar ya, kemudian Jawa Barat yang juga sebagai penduduk salah satu terbesar di Indonesia. Saya kira pengalaman yang kedua tokoh ini miliki selama ini akan bermanfaat untuk membangun Jakarta. Oke. Nah, kalau kita ke Pak Jamiluddin ini kita melihat dari menyoroti dari Pilkada Jakarta begitu ya. Kita tahu bahwa ini sudah banyak sekali, memang sangat beragam kalau dari rekam jejaknya, tentu dari pasangan nomor urut 1, yang satu adalah sebagai gubernur begitu, yang kemudian juga ada Menteri Pertanian, kemudian rekam jejaknya nomor urut 3 Sekjen RI, kemudian juga salah satunya juga merupakan Gubernur Banten, dan juga kemudian untuk paslon nomor urut 2 ini Purnawirawan Polri, dan juga kemudian ada juga akademisi. Nah, kalau lihat dari beragam latar belakang yang ada di Pilkada Jakarta, tanggapannya Pak Jamil seperti apa? Ya, keragaman itu kan suatu hal yang lazim ya di Indonesia ya. Yang penting kan untuk menjadi pemimpin ya tentu pertama dia harus amanah ya. Amanah. Iya.
Karena sehebat-hebatnya seorang pemimpin kalau nggak amanah kan itu akan menyengsarakan rakyatnya. Ya jadi buat saya apapun kriteria orang, bagi saya yang paling utama pemimpin itu harus amanah. Nah, apakah mereka amanah? Itu kita lihat nanti pada pencoblosan hari ini. Nah, tentu harapan kita adalah siapapun yang akan memimpin dari 3 kandidat ini, 3 paslon ini, mereka diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Dan mereka dapat berempati dari berbagai lapisan masyarakat yang di Jakarta ini sangat heterogen. Karena itu mereka harus bisa mengayomi semua segmen atau lapisan masyarakat itu. Nah, soal peluang tentu kita agak sulit ya melihat siapa yang akan jadi menang karena dari beberapa survei terakhir saya melihat pada dasarnya antara R.K. Suswono dan Pramono Rano itu relatif seimbang. Sengit juga ya Pak ya? Ya, kan kalau saya merujuk pada Litbang Kompas itu sangat tipis. Bahkan yang belum menentukan pilihannya itu sangat besar, sekitar 23,8%. Karena itu memang sangat sulit untuk menyatakan saat ini siapa yang akan jadi pemenang. Meskipun kita tahu tokoh-tokoh nasional semuanya turun ya. Turun di Jakarta ini termasuk terakhir Pak Prabowo dengan surat resminya itu ya. Dia menyatakan dukungan terhadap R.K. Suswono. Nah, tapi kita harus melihat dari 23,8% ini, itu yang belum memilih. Kalau kita cermati selama ini, yang paling terakhir menentukan pilihan itu umumnya orang-orang terdidik dan orang-orang kritis. Nah, karena itu untuk turunnya Prabowo, turunnya Jokowi, turunnya Anies, turunnya Ahok juga belum tentu bisa mempengaruhi mereka. Bahkan saya melihat mereka kalaupun menentukan pilihan itu memang semata karena pada paslon ini memang mereka nilai punya kualifikasi yang baik dan mereka yakin mampu mewujudkan untuk Jakarta yang lebih baik. Artinya prominence atau penokohan begitu tidak akan terlalu berpengaruh khusus di Pilkada Jakarta untuk potensi swing voter tersebut. Tapi mungkin kebijakan atau mungkin juga gagasan-gagasan inilah yang kemudian lebih dilihat begitu. Iya, jadi mereka ini kan tidak memilih karena memang dia tampan, dia cantik atau apa, tapi yang memang mereka melihat apakah paslon ini mampu merubah Jakarta atau tidak. Nah, jadi memang mereka ini sangat independen dalam menentukan pilihannya. Jadi kehadiran misalnya Jokowi, Prabowo, Anies dan sebagainya, saya melihat itu tidak terlalu menentukan buat mereka. Nah, Pak Jamil kalau melihat ini dari para paslon begitu ya sudah sangat prominent begitu ya dari nomor 1, 2 maupun 3, tapi bagaimana kemudian daripada undecided voters ini sebetulnya apa yang menjadi alasan dasar mereka kalau sebetulnya dari para paslon tentunya sudah prominent, jadi apa lagi yang mereka tunggu? Iya, kan begini, kan mereka ini banyak kalau kita segmentasikan ini banyak ya, misalnya dari pendukung Anies ya. Pendukung Anies ini kan memang saya kelompokkan ada 3. Pertama yang memang hanya pengikut, yang kedua yang memang menengah, yang ketiga yang sangat fanatik. Yang kelompok sangat fanatik inilah yang memang mereka sejak awal kan mengkampanyekan yang coblos 3-3-nya kan itu. Nah, mereka mengkampanyekan itu dan sampai detik terakhir tadi malam saya melihat sebagian di antara mereka masih berpikiran seperti itu. Nah, saya khawatir mereka ini tidak akan memilih siapa-siapa. Tapi kalau yang pengikut itu tentu dianya akan mengikuti kemana Anies berlabuh.
Nah, sementara pendukung Ahok kelihatannya mereka lebih relatif homogen. Oke. Mereka akan mengikuti arah kemana Ahok berlabuh. Nah, khusus untuk pengusung dari RK dan Rano, saya melihat antara Jokowi dan Prabowo, saya melihat peluang untuk mempengaruhi sebetulnya lebih besar pada Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini kan lebih disukai orang-orang yang kurang terdidik. Sementara tadi saya katakan yang tinggal 23,8 itu cenderung orang yang terdidik dan cenderung pemilih yang kritis, yang dalam kelompok ini disebut pemilih rasional. Nah, karena itu saya melihat kalaupun ada peluang mempengaruhi itu lebih besar pada Pak Prabowo, bukan pada Pak Jokowi. Nah, jadi kalau kita lihat probability-nya adalah dari kelompoknya Pramono dan Rano itu ada dua yang memang berpeluang bisa menarik kelompok yang sisa yang belum menentukan pilihan. Sementara di kelompoknya Pak RK dan Pak itu hanya Pak Jokowi, Pak Prabowo. Itu yang saya melihat petanya. Ya, jadi meskipun begitu dan selisih yang sangat tipis ini, kok saya melihat peluangnya mereka ini untuk menang satu putaran itu agak berat. Ya, saya melihatnya begitu. Kemungkinannya 2 putaran. Arti 2 putaran. Oke, Iya. sudah siap nanti untuk 2 putaran, kita mungkin diskusi ini lebih lanjut. Tapi kita jeda dulu. Setelah jeda, Pak Minister, kita masih akan